Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali ke kebaktian kita secara langsung pada pagi ini. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama menyembah Tuhan di waktu ini, tetapi kita tetap bersama-sama keluarga kita, sama ada di rumah kita sendiri, di tempat kita bekerja, dan apapun keadaan kita pada pagi ini, itu tidak jadi penghalang untuk kita datang menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bersatu sebagai satu gereja, datang kepada Tuhan pada pagi ini, membawa hati kita. Sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, kita ingin membaca satu petikan daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 2 hingga 4 dan ayat 8. Mazmur 46 ayat 2 hingga 4 dan ayat 8. Mari kita membacanya bersama. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombangnya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 8. Tuhan semesta alam yang menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya, amin. Let's praise Him this morning, church. Hallelujah. All our praise and glory only unto you, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Hallelujah. Shout for joy, come on. Shout for joy, hallelujah. Oh, shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Oh, oh, shout for joy, hallelujah. Oh, shout for joy, hallelujah. 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 Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita soraklah Dia. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Shout for joy, come on. Shout for joy, hallelujah. Oh, shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Oh, oh. Shout for joy, hallelujah. Oh, shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
makes the sun to rise, bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song. And all of my days, all of my rights, all of my wrongs, and I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, so I lift my hands, and I bring my song. And all of my days, all of my rights, all of my wrongs, and I offer my life here and beyond
Lord Jesus. It is you, Lord. You are the Savior of my life. You are, you are, you are. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Doa dan harapan saya semua kita berada di dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan pada setiap masa. Namun pun kita tidak bersama di dalam rumah Tuhan seperti yang biasa kita lakukan, namun pada hari ini kita tetap bersyukur oleh karena kita punya kesempatan bersama untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada, biarlah kita menumpukan perhatian kita atau mengambil kesempatan ini bersama dengan Tuhan secara pribadi atau bersama dengan keluarga kita. Oleh sebab itu sebelumnya saya mengongsikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan hanya kepadamu ya Allah Bapa kami surga. Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu dan Allah yang maha hadir. Ternyata Bapa Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, yang telah mendengar doa kami dan menjawab doa kami, sehingga pada pagi hari ini kami punya kesempatan bersama denganmu dimanapun kami berada masing-masing di dalam keluarga kami ya Tuhan, memuji menyembah Engkau bahkan mendengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mendengar firman-Mu ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang melayani serta memberkati setiap pribadi kami, sehingga saat kami mendengar firman-Mu ini Engkau berbicara kepada kami dan memberi kekuatan bagi yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah. Oleh karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang mampu melakukan perkara yang heran di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami ya Bapa di dalam kami mendengar firman-Mu dari mulai selesai dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta semua ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita dengan satu tema firman Tuhan yang berkata, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, daripada kalimat tema ini saya percaya semua kita memahami dan mengerti apa arti kata percaya. Karena itu adalah satu kalimat yang seringkali kita dengar dan seringkali kita ucapkan secara pribadi. Namun yang kita tahu Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa perkara ini adalah satu hal yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap orang yang percaya, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa itu berfirman, percayalah kepada Allah dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dan itu adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 firman Tuhan berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi firman Tuhan ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang telah Dia utuskan ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib dan bangkit daripada kematiannya. Dan sebagai orang-orang Kristen kita dikehendaki oleh firman Tuhan ini tetap percaya kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudari, lebih jelas lagi pengertian arti percaya daripada bahasa aslinya, yaitu menundukkan diri. Dan pengertian yang lain yaitu merendahkan atau mempercayakan diri kepada pribadi yang dipercayai, yaitu Yesus Kristus. Karena itu jika seseorang mengakui percaya kepada Yesus, maka ia tidak boleh hanya percaya status dan sejarah Yesus sahaja,
melainkan harus mempercayakan atau menyerahkan, merendahkan dirinya kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah sedikit penjelasan pengertian kata percaya. Di dalam keadaan dan situasi yang kita hadapi pada masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya Bapa kita yang di surga merindukan kita sebagai anak-anaknya tetap memiliki satu kepercayaan yang tetap setia kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita banyak sebab untuk percaya kepadanya. Namun pun pada pagi hari ini tak sempat saya kongsikan alasan-alasan tertentu, tapi yang kita yakin bahawa Tuhan telah berbuat banyak dan melakukan banyak perkara yang membimbing kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, Tuhan mengizinkan iman kita untuk diuji agar dapat melatih dan mengembangkannya dalam amalan kita pada setiap masa. Setiap ujian yang datang kepada hidup kita bertujuan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana latihan jasmani menghasilkan otot-otot yang lebih kuat dan terbena, maka itulah di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, di mana Yakobus berkata kepada jemaat Tuhan awal dengan berkata, "Kerana kamu tahu bahawa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahawa kamu tabah menanggung penderitaan." Bapak Ibu Saudara-saudari, ketebahan di dalam pengertian kita berbicara tentang latihan jasmani itu, kita boleh katakan atau umpamakan itu adalah otot rohani kita yang harus kita bina sebagai orang yang percaya. Kerana di dalam ayat ini atau di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 ini, ayat yang ketiga menyatakan bahawa apabila seseorang itu dapat melewati segalanya, itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tidak mau kita selalu mencari jalan keluar yang mudah atau jalan pintas di saat kita berhadapan dengan beban, masalah, pergumulan hidup. Dia mau agar kita sebagai orang Kristian menjadi orang dewasa dan mempunyai kemampuan untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam apapun keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada tema ini saya ingin membawa kita melihat beberapa perkara agar kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, walau apapun keadaan yang kita hadapi. Yesus mau agar kita tetap percaya kepada Dia, kerana yang pertama, Dia memperkenalkan diri dan ingin menjadi sahabat kita. Ya, saya senang sekali. Seringkali kita menaikkan nyanyian pujian yang mengatakan bahwa ada satu sobatku yang setia,
Namanya adalah Yesus. Benar, bagi setiap orang yang percaya, Yesus adalah sobat kita yang setia. Maka itulah kita tetap percaya kepada Dia, karena Dia telah memperkenalkan dirinya kepada kita, dan Dia ingin menjadikan sahabat bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Alkitab menunjukkan kepada kita satu Tuhan yang bercakap dengan manusia. Tuhan berkata-kata kepada manusia dan manusia itu boleh mendengarnya. Tuhan juga menyesuaikan diri dengan orang yang ingin dijadikannya rekan perjanjiannya. Jelas di dalam firman Tuhan, sebagai orang yang percaya, inilah juga sebabnya kita sebagai orang percaya kepadanya boleh bercakap tentang Tuhan, berbual dengan Dia, dan mendengarkan Tuhan berbicara pada kita. Ini bermakna, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan yang kita percaya itu, ianya bukan Tuhan yang bisu, ianya bukan Tuhan yang tuli, ianya bukan Tuhan yang mati. Dia boleh berbicara kepada kita. Ada Dia langsung melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman-Nya, melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan inilah satu hal yang sangat luar biasa, yang menjadikan kita sebagai orang yang percaya tetap percaya kepada Dia, karena Dia telah memperkenalkan dirinya pada kita sebagai Tuhan yang hidup, dan Dia juga telah menjadikan kita sahabatnya. Kerana di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, Tuhan ialah sahabat orang yang menaatinya, dan Dia menyatakan perjanjiannya kepada mereka. Jelas firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan ialah sobat orang yang menaati Dia. Dan itulah artinya kalimat percaya yang telah saya nyatakan tadi, di mana pengertian pada kata asalnya seseorang yang percaya kepada Tuhan itu adalah seorang yang menyerahkan dirinya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Berarti dia adalah pribadi yang tetap menaati Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bagi orang yang menaati Tuhan di dalam kehidupannya, maka Tuhan ialah sahabat baginya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Dia adalah satu sobat kita yang setia. Dia tak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi dan lalui pada saat ini. Yang kedua, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua yaitu karena Dia memelihara anak-anaknya. Siapakah yang dimaksudkan anak-anaknya? Siapakah yang dimaksudkan anak-anak Tuhan di sini? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, tetapi kepada mereka yang menyebut Dia dan percaya kepada Nia, mereka diberikannya, yaitu Yesus, hak menjadi anak Allah. Haleluya. Kita sungguh bangga karena kita dipanggil dan disebut anak-anak Allah. Oleh karena kita menyebut Dia adalah anak Allah, kita percaya kepadanya. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan mau kuasa dan mampu menolong kita.
Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia mampu menolong kita sebagai anak-anak-Nya dalam keadaan apapun. Oleh itu, pada bila-bila masa dalam kehidupan, kita boleh mempercayai perlindungan Tuhan. Walaupun perkara berlaku di luar kawalan kita sebagai manusia, kita mesti ingat bahwa Dia berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18 berkata, Tuhan memerhatikan mereka yang menaatinya, mereka yang mengharapkan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jelas firman Tuhan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anak-Nya, di mana Dia tetap memelihara mereka yang menaatinya, mereka yang mengharapkan kasih-Nya. Jadi saya percaya sebagai seorang anak Tuhan, kita tetap mengharapkan pertolongan Tuhan itu pada setiap masa. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, yakinilah, percayalah, Tuhan Yesus tetap memelihara kita sebagai anak-anak-Nya. Yang ketiga, kita percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita karena Dia senantiasa bersama dengan anak-anak-Nya. Tuhan Yesus Kristus berjanji untuk bersama-sama kita setiap hari sehingga kesudahan alam. Ini adalah janji Tuhan. Dia bersama dengan kita, Dia menyertai kita setiap hari. Mungkin kadangkala kita merasa sendirian, merasa seorangan saat kita berhadapan dengan masalah pergumulan hidup kita, beban kita, sehingga kita merasa tak mampu dan tak sanggup. Sebenarnya ada seorang pribadi yang sanggup menolong kita, yang senantiasa bersama dengan kita. Namanya ialah Yesus. Mata Tuhan melihat seluruh bumi, dan Dia bersedia untuk menolong anak-anak-Nya dan menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Haleluya. Inilah Yesus yang kita percaya. Dia senantiasa bersama dengan kita sebagai anak-anak-Nya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 berkata, malaikat Tuhan mengawal orang yang menghormatinya dan menyelamatkan mereka daripada bahaya. Ayat 10, hormatilah Tuhan, hai semua umat-Nya, kerana orang yang menaatinya tidak akan berkekurangan. Haleluya Bapak, Ibu, saudara-saudari. Inilah janji firman Tuhan bagi saya dan Anda pada pagi hari ini sebagai anak-anak-Nya. Dia senantiasa bersama dengan kita. Dia senantiasa menyelamatkan kita daripada bahaya. Dia senantiasa mencukupi keperluan kita dengan caranya yang ajaib. Sebagai anak Tuhan, satu perkara yang harus kita lakukan, yaitu kita tetap menghormati Dia. Kita tetap percaya kepada Dia. Dan inilah firman Tuhan yang disampaikan untuk kita pada pagi hari ini.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita percaya kepada Tuhan Yesus kerana Dia menyediakan segala keperluan anak-anaknya. Kadang-kadang kelihatannya Tuhan tidak menyediakan keperluan kita, kerana sebagai Bapa yang memang bijak dan baik, Dia memberikan kita apa yang kita benar-benar perlukan, bukan apa yang kita fikir kita perlukan, bukan apa yang kita fikir kita maukan. Dia tidak memberikan semua apa yang kita minta, melainkan apa yang baik bagi kita, itulah yang Dia berikan kepada kita. Jadi ini berarti apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta kepada Dia selama ini, bukan Tuhan tidak mendengar, bukan Tuhan tidak menjawab. Dia telah mendengar semua doa-doa kita. Tapi Tuhan kita yang Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa, Dia menjawab doa kita bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Dia tidak memberikan kita apa yang kita minta semuanya, karena seringkali apa yang kita minta itu bukan kehendak Tuhan. Apa yang kita minta itu adalah banyak menurut kehendak kita manusia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu perkara yang saya ingatkan kepada kita, janganlah kita tertipu. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, tetapi Dia tidak selalu melakukannya menurut cara yang kita ingini. Dia telah menyediakan segalanya bagi kita, dan itu yang perlu kita yakini. Bagaimanapun, janganlah kita beranggapan bahwa kita tidak didengarkannya hanya kerana keinginan kita tidak dikabulkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keperluan kita dan doa kita selalu diketahui oleh Tuhan dan didengarkan, dan Dia akan membekalkan semuanya untuk kita. Kalau kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-19 di sana, firman Tuhan berkata, Dia membekalkan keperluan semua orang yang menghormatinya. Dia mendengar seruan mereka dan menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah firman Tuhan yang sungguh indah bagi saya dan Anda pada saat ini. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, kerana Dia adalah Tuhan sumber segala berkat. Mungkin pada saat ini kita risau, ragu, khawatir tentang keperluan kita, karena bukan seperti masa yang sudah lalu ini. Kita berhadapan dengan bermacam-macam rintangan dan keadaan, sehingga kita khawatir dengan keperluan harian kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yakinilah bahwa Tuhan pasti menyediakan segala keperluan kita setiap hari, karena kita adalah anak-anak-Nya. Yang kelima di sini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus sadar dan tahu Dia berkongsi hikmat-Nya dengan anak-anak-Nya. Ini yang kelima. Tuhan merangkumi dalam dirinya segala hikmat, pengetahuan
dan pengertian tentang segala sesuatu yang wujud, baik dalam alam fisik maupun dalam alam roh, dan berkongsi hikmat ini dengan kita sebagai anak-anaknya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus menyadari bahwa hikmat Tuhan itu adalah satu hikmat yang luar biasa dan yang Dia kongsikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadangkala kita keliru sehingga ada orang yang berkata bahwa mereka beriman dan tidak menghiraukan tentang perintah atau ketetapan yang perlu kita ikuti. Contohnya pada saat ini, ya memang kita sebagai orang yang beriman bahwa kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi sebagai orang yang percaya, yang memiliki hikmat daripada Tuhan, juga kita harus menaati perintah kerajaan kita, di mana kita harus tinggal tetap di rumah. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, untuk memperoleh pengetahuan, pertamanya kamu mesti hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak tahu menghargai hikmat dan tidak mau belajar. Inilah dimaksudkan oleh firman Tuhan yang ingin saya kongsikan, bahwa Tuhan berkongsi hikmat-Nya dengan kita sebagai anak-Nya. Tapi kuncinya apa? Ya, katakan dalam ayat ini, kita harus menghormati dan takut kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, yang takut kepada Tuhan dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga harus menghormati orang-orang yang berkuasa di dalam dunia ini, yang memberikan perintah kepada kita agar kita bergerak mengikut apa yang mereka kehendaki. Di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 juga, Amsal berkata, jika kamu hendak menjadi bijaksana, pertamanya kamu mesti hormat dan takut kepada Tuhan. Jika kamu kenal akan Yang Maha Suci, kamu akan memperoleh pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang menghormati Tuhan, sebagai orang yang memperoleh pengertian daripada Tuhan, kita adalah orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Karena firman Tuhan memperingatkan saya dan Anda, kita sebagai anak-anak-Nya memiliki hikmat-Nya. Dia telah berkongsi hikmat-Nya dengan kita. Yang terakhir daripada firman Tuhan ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini, bahwa tema percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keenam, Dia membalas kerendahan hati anak-anak-Nya dengan limpah. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menghendaki orang yang rendah hati. Dia menghadiahkan kepada orang yang rendah hati satu perkara yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat pribadi Yesus sendiri, Dia adalah juru selamat yang telah memberikan kita contoh ketika Dia menjadi manusia dan menyerahkan hidupnya untuk kita. Tuhan berfirman kepada orang yang benar-benar rendah hati dan mengayakan mereka dengan memberikan pemberian yang amat baik.
Apabila kita tahu pemberian Tuhan kepada kita, kita akan menemukan banyak sekali perkara yang membuat kita bersyukur kepadanya dengan terus-menerus. Dan itu berpunca daripada tindakan atau langkah kita secara pribadi, yaitu merendahkan hati. Di dalam kita berhadapan dengan tentangan, rintangan, cobaan dan sebagainya, perasaan emosi kita yang lebih awal bertindak. Tapi saat kita mendengar suara Roh Tuhan berbicara kepada kita sebagai anaknya, itu memampukan kita untuk merendahkan hati kita, menenangkan emosi kita, dan mampu menghadapinya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena kita tahu janji firman Tuhan bagi setiap orang yang merendahkan hatinya adalah hadiah yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4, di mana firman Tuhan berkata, orang yang hormat dan takut kepada Tuhan serta merendahkan diri akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan usia panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah satu jawaban daripada doa Salomo. Kalau kita lihat balik dalam perjanjian lama pada awalnya, apa yang dimintakan oleh Salomo, ia tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat yang daripada Tuhan itu adalah hikmat hormat akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi akhirnya berkat yang Tuhan berikan kepadanya, belasan terhadap kerendahan hati anak-anaknya, yaitu dikatakan di dalam ayat ini, serta merendahkan diri akan mendapat kekayaan, kehormatan, dan usia panjang. Saya percaya semua kita merindukan hal-hal ini. Kita nikmati dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menunjukkan caranya untuk menerimanya. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, hasil daripada hidup yang bergantung dan tunduk kepada Tuhan selepas pengujian yang kita lalui bersama-samanya, kita belajar lebih mempercayai Dia pada setiap hari, dan kita menjadi lebih kuat serta lebih teguh dalam Tuhan. Dan kita mulai faham bahwa Dia mempunyai banyak sumber yang dapat kita peroleh untuk menolong kita mengatasi ujian yang kita harus hadapi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apapun keadaanmu pada saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan hidupmu yang tidak diketahui oleh orang lain, Tuhan adalah Tuhan yang mengenali kita sebagai anaknya. Percayalah kepada Tuhan Yesus sampai kesudahan. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik dan Bapa yang sangat mengasihi kami,
Kami bersyukur dan terima kasih oleh karena Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara di sini. Hamba-Mu berdoa. Engkau Roh Kudus terus berbicara kepada kami agar kami mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam keadaan pada saat ini, banyak perkara yang membingungkan kami, merisaukan kami, seakan-akan membimbing kami ke arah yang lain, mengurangkan kepercayaan kami kepadamu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu meyakinkan kami mengapa kami sebagai umat-Mu, anak-Mu harus percaya kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau apapun keadaan dan situasi yang kami alami, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, telah bangkit daripada kematian, memberikan kami harapan yang pasti. Di dalam Engkau kami menemukan jawaban yang pasti. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berdoa menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu sekali lagi, mohon perlindungan daripada Engkau. Bungkusi setiap pribadi kami di dalam darah-Mu Yesus Kristus. Naungi kami di dalam kuasa-Mu, agar jangkitan, kuman, virus penyakit COVID-19 ini tidak menyentuh tubuh kami, tidak berjangkit kepada kami. Dimanapun umat-umat-Mu, keluarga-keluarga jemaat-Mu berada, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kami istiharkan perlindungan daripada Engkau di atas mereka. Hamba-Mu berdoa, Engkau berkati mereka di dalam keperluan harian mereka. Makanan dan pakaian Engkau cukupi. Apapun usaha dan apapun keperluan mereka Bapa, hamba berdoa Engkau berkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Hanya kepadamu saja kami menaruhkan harapan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati umat-umat-Mu. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Yang punya beban masalah pergumulan hidup sekalipun, Engkaulah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pimpin dan sertailah umat-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas ini. Amin. Our online Sunday services will be available on the Pelita Creatives YouTube channel every Sunday from 8:30 a.m. Kebaktian online kita akan disediakan di saluran YouTube Pelita Creatives setiap hari Ahad dari 8:30 pagi. Christian education lessons will be available online via Zoom this Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. Zoom meeting invites will be sent out by Elder Lau, so do download the Zoom application in your phones, tablets, and also laptops. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Tithings and offerings can be made through checks, cash deposits, and online transfer to our church account. Don't forget to inform Deacon Richard Pengiran if you have sent in your tithing and also offering. And since it's the month of April, we at BEM Pelita would like to wish all April babies a very blessed birthday. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. May the Lord continue to bless you and your families. Semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda.
And that is all for this week's announcement. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. God bless. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ini minggu kelima kita tidak beribadah bersama di gereja, tapi melalui video ini kita masih dapat memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kekal di rumah dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kerana bersama kami. Saya berharap kalian semua diberkati seperti mana saya telah diberkati. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan dari Bilangan 6, 24 hingga 26. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai. Amin. Jaga diri Anda dan kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah untuk informasi terkini. Tuhan memberkati.